Baik, kita mulai teman-teman ya kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, Recording in progress. karena hari ini materinya lumayan banyak ya teman-teman, jadi saya mencoba untuk sedikit merangkum aja tentang materinya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu CRM dan juga SCM. Hmm. Baik, ya jadi lebih banyak membahas tentang supply chain manajemennya, dan juga nanti kita akan membahas tentang customer relationship manajemennya. Nah, jadi nanti teman-teman di kuis berikutnya, jadi kan kemarin kita sudah ada materi tentang siklus hidup ERP. Hari ini kita ngebahas tentang supply chain management dan juga customer relationship management, sehingga nanti minggu depan setelah lebaran ada 2 materi lagi yang disampaikan, kemudian teman-teman akan kuis gitu. Nah, jadi nanti teman-teman akan di Fasilkom sendiri teman-teman nantinya supply chain management ini akan menjadi salah satu mata kuliah pilihan yang bisa teman-teman pilih sendiri gitu ya. Jadi lanjutannya dari sistem enterprise itu ada supply chain management nanti di semester 6 kalau nggak salah ya. Nah, biasanya juga supply chain management ini juga menjadi salah satu apa ya, topik pilihan skripsi gitu. Jadi kemarin tuh ada juga mahasiswa yang dia mengambil topiknya tentang data mining, tapi dia membahas tentang, jadi dia mengklasterkan konsumen, kemudian dia akan setelah mengklasterkan itu akan merekomendasikan bagaimana sikap dari organisasi atau perusahaan terhadap customer tersebut dengan menggunakan customer relationship management gitu, dengan menggunakan CRM ini, gitu. Nah, apa hubungannya antara supply chain management sendiri dengan, apa namanya, CRM gitu terhadap sistem enterprise gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita sudah belajar tentang, apa itu sistem enterprise gitu ya, semuanya yang saling terhubung, yang saling terintegrasi gitu, nantinya akan memudahkan atau dibutuhkan bagaimana rantai pasok ini dari hulu ke hilir, kemudian juga hubungannya dengan pelanggan itu akan terintegrasi menjadi satu di dalam sistem enterprise, gitu. Nah, sebelum tahu dari sistem enterprise ini, teman-teman harus paham dulu apa sebenarnya supply chain management dan customer relationship management, gitu. Ya, jadi hari ini kita akan belajar sama-sama. Nah, sebelum saya melanjutkan teman-teman, saya punya
Jadi sebelum membahas tentang integrasi berbagai fungsi di dalam organisasi melalui ERP, yang pertama saya punya pertanyaan nih untuk teman-teman. Apakah menerapkan ERP sudah cukup bagi perusahaan untuk bersaing di dunia bisnis saat ini? Kira-kira menurut teman-teman kalau cuman menerapkan ERP aja, sudah punya ERP sistem integrasinya, kira-kira perusahaan ini sudah cukup atau belum ya bersaing dengan perusahaan lain? Halo, ini masih saya kita ini saya nggak ditinggal tidur kan ini ya? Kalau menurut saya belum cukup, Bu. Oke. Pertanyaan yang kedua nih. eh Terima kasih Mbak Nabila. Yang pertanyaan kedua, apa hubungan antara ERP, SCM, dan juga CRM nih kira-kira? Yang bisa, ada yang bisa bantu saya jawab? Salah. Ada yang bisa bantu saya menjawab? ERP, emang kita sudah belajar. Supply chain management tadi sedikit, dan CRM ini saya sudah sedikit saya spoiler ya apa yang dimaksud dengan ERP, SCM, dan juga CRM. Ada yang bisa bantu saya? Ya, Bung. Ya, silakan Mas Muiz. Kira-kira gimana, Mas? Kalau seingat saya, ERP itu kan Mm-mm. Enterprise Resource Planning. Resource itu kan sumber. Jadi ERP itu lebih berfokus pada pengelolaan sumber-sumber yang ada pada perusahaannya itu, Bu. Mm-mm. Nah, terus kalau SCM itu Supply Chain Management. Mm-mm. Supply itu kan berfokus pada perencanaan dan pengelolaan kayak pasokannya gitu, Bu. Jadi si SM ini sepengetahuan saya itu untuk memastikan kelancaran arus barang dari pemasok sampai ke pelanggannya gitu atau konsumen. Oke. Dan Mm-mm. Kemudian? CRM itu Customer Relationship Management. Jadi relationship kan hubungan. Jadi berfokus pada pengelolaan hubungan dari perusahaan dengan pelanggannya. Nah, ini tujuannya CRM itu untuk meningkatkan kepuasan si pelanggannya itu, Bu. Oke. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya. Baik. Terima kasih, Mas Muiz. Ya, tadi ERP, SCM, dan juga CRM. Nah, mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Coba tadi Mas Muiz sudah cowok nih, yang cewek. Kira-kira apa hubungan antara ERP, SCM, dan juga CRM? Ada yang bisa bantu? Mungkin saya izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak Nabila. Kalau menurut saya, ERP, CRM, sama SCM itu sama-sama tiga langkah untuk sebuah perusahaan menyelaraskan proses bisnis supaya bisa terintegrasi satu sama lain. Tapi kalau menurut saya, ERP ini sebagai penyedia platform terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek bisnisnya, sementara Mm-mm. CRM ini fokusnya pada manajemen interaksi bersama pelanggannya, sedangkan SCM ini untuk mengoptimalkan rantai pasoknya. Menurut saya seperti itu, Bu. Oke, ya, good ya. Terima kasih Mas Muiz dan juga Mbak Nabila ya. Jadi benar ya teman-teman, kalau misalnya ERP dia itu lebih fokus terhadap eh, sistemnya gitu ya. Kalau misalnya kita bahas kemarin tentang integrasinya dia seperti apa. Tapi kalau supply chain management ya, tadi Mas Wis bilang bahwa supply dia yang akan mensuplai atau merantai pasok dari barang awal dia ada atau bahan baku yang ada di dalam perusahaan sampai nanti dia ada sampai di konsumen gitu. Jadi itu supply chain manajemennya. Jadi prosesnya gitu ya. Makanya nanti teman-teman tadi saya bilang kalau nanti di mana namanya? Di mata kuliah pilihan yang membahas tentang apa itu supply chain management, biasanya dia akan membahas nih. Kira-kira gimana ya kalau misalnya teman-teman punya perusahaan apa ya? Bon cabe misalnya. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih gimana sih bon cabe itu harganya cabai murah sama harganya cabai mahal, harganya bon cabai ya tetap segitu. Ya nggak ikut harganya jadi eh,
murah atau mahal gitu ya. Nah, itu ada di dalam keilmuannya supply chain management gitu. Sehingga teman-teman nanti bisa kalau sudah paham gitu ya tentang bagaimana eh, supply chain management itu lebih enak pada saat teman-teman akan belajar tentang sistem integrasinya. Nah, kemudian customer relationship management, teman-teman. Jadi sebenarnya customer relationship management ini tuh apa ya? Dia itu membahas tentang marketing sebenarnya. Nah, tapi di dalam proses bisnis atau di dalam sistem enterprise itu nantinya teman-teman juga akan belajar bagaimana hubungannya itu terhadap customer gitu. Nah, hal-hal yang menjadi atau ada sangkut pautnya dengan customer relationship management itu biasanya eh, terbagi gitu ya atau dibahas di dalam customer relationship management. Jadi nanti jenis-jenisnya customer relationship management ini ada gimana caranya strategis, kemudian analytical, kolaboratif dan seterusnya gitu. Nah, di dalam customer relationship management ini juga kita bisa lihat apa namanya? Kita bisa lihat bagaimana perspektifnya dari teknologi gitu ya. Kalau dulu misalnya orang mau pakai iklan gitu ya, harus bikin iklan di TV gitu, harus bikin iklan di radio seperti yang ada di dalam e-bisnis. Tapi sekarang teknologi, teman-teman misalnya lagi batin nih mau beli tas gitu, tiba-tiba ternyata muncul tuh algoritma Instagram yang ada keluar iklan produk tas yang mau teman-teman beli gitu. Nah, itu sebenarnya sudah masuk di dalam salah satu eh customer relationship management gitu. Jadi nanti mungkin nggak terlalu banyak juga kita bahas ya karena materinya ada dua gitu ya. Nah, ini tadi teman-teman yang saya bilang bahwa customer relationship management ini sebuah produk itu dia memiliki proses yang sangat panjang sebelum dia sampai ke tangan pelanggan gitu. Jadi kalau misalnya dulu di awal saya pernah bilang pas pernah nggak sih teman-teman kepikiran kalau misalnya McD gitu ya atau toko yang dia jualan ayam goreng tepung. Kira-kira biasanya dia itu dapat atau bisa jadi sebuah restoran yang bisa bikin ayam goreng tepung tuh gimana caranya? Gitu kan sangat ini ya sangat panjang gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa harus lihat dia dari ayamnya, ada penyaplai ayamnya, ada yang menyaplai minyaknya, ada yang menyaplai tepungnya gitu ya dan seterusnya gitu. Nah, makanya kenapa ini tuh menjadi sesuatu yang penting di dalam supply chain management gitu. Nah, kemudian ini ya, jadi dari warehouse dari awal sampai dia sampai ke tangan pelanggan. Itu adalah si supply chain management. Nah, jadi supply chain management sendiri teman-teman itu merupakan salah satu konsep manajemen yang banyak mendapat perhatian sejak tahun 80-an. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang di awal ya tentang evolusi industri, tentang bahwa sebelumnya orang-orang itu di dalam satu perusahaan itu dia gak ada yang punya divisi-divisi gitu. Jadi namanya satu perusahaan itu biasanya ya udah dia yang produksi, ya dia yang distribusi dan seterusnya. Kemudian dengan adanya evolusi industri semuanya menjadi eh dibagi gitu ya ke dalam bidang-bidang yang eh ada kayak sekarang gitu ya. Jadi ada bidang human resource sendiri, bidang produksi sendiri sendiri dan seterusnya. Nah, itu juga akhirnya menjadikan si CRM ini menjadi salah satu si SCM ini menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan gitu. Nah, kemudian sebelum munculnya konsep SCM, perusahaan lebih menekankan pada kinerja perusahaan mereka sendiri gitu ya. Jadi
Kalau misalnya dulu, ini kenapa maksudnya perusahaan lebih menekankan pada kinerja perusahaan mereka sendiri. Jadi kalau misalnya dulu supply chain-nya itu nggak ada pengsuplaian kayak sekarang gitu. Kayak tadi misalnya saya bilang bahwa teman-teman mau jualan ayam geprek gitu ya. Nah, dapat dari mana sih ayamnya itu pasti ada yang supply. Kalau misalnya dulu nggak ada kayak gitu. Jadi misalnya dia mau jualan ayam ya, dia harus potong sendiri prosesnya dari awal sampai akhir gitu. Harus belanja sendiri atau untuk usaha-usaha organisasi yang dia masih kecil-kecil gitu ya. Biasanya ya eh cuman sedikit gitu ya atau eh masih nggak ada supply chain manajemennya gitu. Ya dia sih belanja dewe gitu ya. Padahal kan sebenarnya dia bisa aja beli dari tengkulak untuk langsung datang ke tempatnya gitu. Ya, eh jadi the performance of the company with the chain it's only a good as its weakest link gitu ya. Jadi eh gimana caranya pada saat teman-teman mau melakukan mau perusahaan itu bagus gitu ya. Teman-teman harus melihat dulu bagaimana dia bisa gitu atau bagaimana supply chain manajemennya gitu. Kalau misalnya ternyata sistemnya sudah bagus nih, tapi ternyata pada saat dia akan mensuplai eh supply chain manajemennya atau rantai pasoknya masih bagus nggak ada, maka perusahaan itu juga nggak mungkin bisa menerapkan sistem yang terintegrasi gitu. Nah, kemudian ini rantai pasok. Jadi rantai pasok ini sebuah supply chain atau rantai pasok adalah rantai atau jaringan perusahaan yang bekerja bersama untuk menghasilkan dan mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan akhir. Di mana rantai atau jaringan ini merentang dari hulu gitu ya ke pengecer toko hingga ke hilir atau ke konsumen. Di mana perusahaan yang perspektifnya bisa diambil selama analisis disebut juga dengan perusahaan vokal atau vokal company gitu. Nah, ini ya sebuah eh, rantai pasok sederhana, teman-teman. Jadi ini ada dari upstream gitu ya ke downstream. Nah, di mana biasanya dari upstream itu berawal dari supplier, kemudian ke manufaktur, kemudian ke distributor, kemudian ke wholesaler, ke retailer, dan juga sampai ke end customer gitu ya. Dimana biasanya untuk material dan produk atau returnnya dia dinamakan dengan physical flow. Kemudian untuk pembayarannya uang gitu ya, harga dan lain seterusnya itu dinamakan dengan proses payment flow, capacity, delivery schedule, order, dan sales data dia dinamakan dengan information flow. Seperti itu. Ya, jadi apa sih sebenarnya SCM flow ini gitu ya. Jadi kalau SCM flow ini atau aliran fisik di mana dia sebuah aliran produk termasuk pergerakan barang dari pemasok ke pelanggan serta setiap pengembalian pelanggan atau kebutuhan layanan. Jadi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Kemudian aliran informasi. Aliran informasi ini melibatkan pengiriman pesanan dan memperbarui status pengiriman. Nah, biasanya demand dari sebuah produk yang ada di perusahaan tuh kira-kira yang dibutuhkan tuh berapa gitu. Permintaannya dan juga pengiriman pesanannya seperti apa. Misalnya nih teman-teman sekarang lagi mau lebaran. Orang-orang biasanya pabrik wafer tuh cuman mengirim barang itu misalnya 5.000 karton. Ternyata pada saat lebaran dia harus mengirimkan 8.000 karton gitu. Itu juga merupakan salah satu aliran flow HM flow yang ada di dalam aliran informasi. Kemudian keuangan, aliran keuangan terdiri dari persyaratan kredit, jadwal pembayaran, konsiasi dan juga pengaturan kepemilikan gitu. Jadi bagaimana untuk pembayarannya itu juga ada di dalam salah satu flow yang ada di dalam SCM. Nah, kemudian ini mungkin teman-teman pernah dapat di mata kuliah apa ya? POM deh kayaknya ya ada yang namanya Michael Porter atau teori tentang value chain. Di mana di dalam value chain ini gitu ya ada beberapa aktivitas yang ada gitu di dalam sebuah perusahaan.
Nah, aktivitasnya itu apa aja? Jadi, ada support activity dan primary activity. Hmm. Ya, ada support activity dan ada primary activity. Jadi, support activity ini biasanya dia ada firm infrastructure, human resource management, teknologi, development, dan juga procurement gitu. Biasanya dia itu yang mendukung aktivitas-aktivitas dari primary activity. Kalau primary activity biasanya dia ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service gitu. Jadi kegiatan-kegiatan inti yang ada di perusahaan. Sedangkan supportnya adalah infrastruktur dari perusahaannya, kemudian SDM-nya, kemudian teknologi yang digunakan gitu ya, ERP-nya dan lain sebagainya ada di support activity. Procurement gitu ya. Bagaimana pengadaan barangnya itu dilakukan, itu juga merupakan salah satu support activity-nya gitu. Yang dimana nanti semuanya dua-duanya ini tentu saja akan menghasilkan marginnya gitu. Nah, ini ya rantai nilai bisnis terdiri dari serangkaian proses atau kegiatan dilakukan oleh perusahaan untuk menambah nilai pada produk atau layanan yang ada dan untuk memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi atau perusahaan yang sudah besar, dia hanya menjalankan primary activities-nya tanpa ada support activities-nya, maka dia akan nggak mungkin akan balance gitu ya. Pasti ada sesuatu titik yang akhirnya berat dan bikin perusahaannya itu jadi goyang gitu. Karena dia ada inbound-nya, ada operation-nya, tapi dia nggak ada susunan organisasi di perusahaannya misalnya, atau infrastruktur yang ada di perusahaannya, atau dia nggak ada eh human resource management dan seterusnya, maka dia nggak akan jalan gitu. Jadi perusahaan ini perlu memahami rantai pasokan mereka dan membangun strategi sedemikian rupa sehingga strategi bersaing dan strategi rantai pasokannya selaras gitu. Nah, ada juga pengadaan procurement gitu. Kira-kira pada saat kita akan menggunakan procurement di dalam perusahaan, itu harusnya pengadaannya yang seperti apa ya? Misalnya, ada sebuah organisasi atau perusahaan yang dia usahanya misalnya franchise misalnya. Nah, untuk procurement-nya, dia harus mengikuti apa yang ada dari perusahaannya. Abnormal misalnya teman-teman. Dulu kalau di Jember ada ya abnormal. eh Dulunya pada saat dia akan mensuplai Indominya, itu dia nggak boleh untuk beli Indomie lain yang lebih murah kayak di warung misalnya. Dia harus beli atau melakukan procurement dari Indomie yang sudah ada ikatan kerjasama dengan perusahaan gitu. Nah, meskipun seperti itu gitu ya, di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa procurement-nya dia yang ada di perusahaan dia itu sudah jelas. Oh ternyata Indomie itu harus ngambilnya dari sini loh. Oh ternyata rotinya harus ngambil dari sini loh. Gitu itu dimaksud dengan value chain yang dimaksud sama si Pak Potter ini. Gitu. Nah kemudian gitu ya. Jadi supply chain management ini adalah manajemen aliran antar dan di antaranya tahapan dari rantai pasok untuk memaksimalkan keuntungan seluruh rantai pasok. Itu tadi saya bilang bahwa kita mau jualan Memang dia ayam caper gitu nih. ya. Nah, pada saat kita mau jualan ayam, kira-kira eh seperti apa gitu ya rantai awalnya, siapa sih supplier ayamnya? Apakah kita memang mau motong sendiri? Kalau kita mau potong sendiri, ayamnya dapat dari mana gitu? Apakah kita berternak sendiri atau kita memang punya rekanan si peternak ayam dan seterusnya? Perusahaan perlu memahami rantai pasokan mereka dan membangun strategi sedemikian rupa sehingga strategi bersaing dan strategi rantai pasoknya selaras ya, sama seperti tadi ya teman-teman. Kemudian ada yang di dalam supply chain management itu ada yang namanya supply chain management driver gitu. Di mana supply chain management driver ini dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fasilitas gitu. Jadi fasilitas ini adalah tempat di jaringan rantai pasok di mana produk diproduksi, disimpan atau dikirim gitu. Nantinya teman-teman pada saat belajar di satu mata kuliah supply chain management, teman-teman akan belajar gimana sih sebuah barang itu harus disimpan, harus diproduksi. Kira-kira gudangnya itu warehouse-nya harus seperti apa?
Kira-kira bagaimana cara mengirimkan barangnya itu supaya barangnya itu nggak busuk atau tidak terjadi lead time. Atau terjadi ada yang namanya istilahnya bullwhip effect dan seterusnya gitu. Kemudian ada dua jenis fasilitas utama dalam lokasi produksi gitu ya. Ada pabriknya seperti apa dan juga ada tempat penyimpanannya atau gudangnya dia seperti apa gitu. Jadi dalam rantai pasoknya tidak hanya bagaimana barangnya sampai dan seterusnya, tapi bagaimana cara nyimpennya dan juga cara ngirimnya gitu. Kemudian perusahaan perlu memutuskan berapa banyak pemasok fasilitas pabrik, pusat distribusi dan gudang yang harus dimiliki. Oh, ternyata saya jualannya tingkatannya itu udah ayam ayam geprek sai misalnya. Kira-kira gudangnya harus mana sih? Nyimpan barangnya harus mana sih kalau misalnya kita punya 3 cabang atau 4 cabang. Nah, itu ada di dalam supply chain management drivers gitu. Nah, ini modelnya teman-teman. Informasi terdiri dari data analisis mengenai fasilitas, inventaris, transportasi, dan pelanggan di seluruh rantai pasokan. Gitu. Jadi dia ada perencanaan, ada produksi, ada gudang, ada pengadaan, keuangan, pemasaran, pelanggan, dan juga pemasok yang saling semuanya terhubung dengan model yang seperti ini. Gitu. Ya, jadi tadi ada fasilitas. Jadi kalau teman-teman misalnya kuis, apa yang ada di dalam supply chain management driver? Yang pertama tadi kita sudah dapat fasilitas, gitu ya, di mana fasilitasnya ada gudang, ada apa tadi? Pengiriman gitu ya. Nah, kemudian ada informasi. Informasi dari misalnya ini dari fasilitas, inventaris, transportasi dan pelanggan yang ada di dalam seluruh rantai pasoknya dia seperti apa. Seperti itu. Kemudian inventory ya. Jadi tadi sudah ada fasilitas, kemudian sudah ada informasi. Nah, kemudian sekarang ada inventory. Inventory ini barangnya yang tersedia berapa ya? Cukup nggak barang ini untuk sampai di konsumen gitu. Jadi ada persediaan bahan bakunya, barang dalam proses dan barang jadi milik perusahaan. Di mana kebijakan manajemen inventaris yang sukses adalah mencapai keseimbangan yang tepat antara responsif dan efisiensi. Gitu. Jadi eh kira-kira nih, karena sekarang lagi Lebaran, barangnya itu ternyata banyak yang terjual atau banyak yang membutuhkan barang tersebut gitu. Makanya kira-kira kalau barangnya habis, bisa cepet nggak ya ngirimkannya? Atau sekarang stoknya kita tuh ada berapa ya gitu. Nah itu juga ada di dalam supply chain management driver, yaitu inventory-nya dia seperti apa. Nah, itu tadi ya. Jadi SCM driver ada 3 gitu ya. Nah, sekarang kita jelaskan tentang bagaimana proses-proses supply chain management gitu ya. Jadi menurut The Global Supply Chain Forum, integrasi dari proses bisnis adalah kunci dari pengguna akhir sampai supplier awal yang menyediakan produk, jasa dan informasi yang menambah nilai untuk pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Itu dari Lambert tahun 98 gitu ya. Nah, ada supply chain management framework dan juga key discussion teman-teman, di mana eh supply chain itu akan ada hubungannya dengan proses bisnis. Makanya kenapa tadi saya bilang bahwa ERP, SCM dan juga CRM ini adalah salah satu kesatuan yang tidak bisa untuk dipisahkan gitu ya. Makanya kenapa ada satu topik skripsi nantinya yang bisa teman-teman ambil itu biasanya hubungannya antara sistem enterprise dan juga bisnis proses manajemen gitu, karena semuanya itu saling terhubung gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi yang pertama itu ada supply chain network structure gitu. Aduh, kebablas nih ya. Nah, supply chain network structure, di mana di dalam supply chain network structure ini adalah kita akan lihat siapa anggota kunci dalam supply chain yang prosesnya dihubungkan gitu. Siapa aja sih suppliernya, orang-orangnya itu siapa aja. Itu ada di dalam supply chain network structure. Kemudian ada supply chain business process.
proses apa yang harus dihubungkan dengan setiap elemen kunci dari supply chain gitu. Setelah tahu orangnya siapa, anggotanya siapa. Oh, tadi kita ngambil contohnya ayam deh. Kalau misalnya ayam ini sudah datang ke toko tersebut atau ke organisasi perusahaan tersebut, kira-kira mau diapain gitu. Prosesnya apa? Oh, ternyata dia harus langsung direndam nih untuk nanti harus langsung dibumbuin atau ditepungin. Nah, itu ada di dalam supply chain business process gitu. Ya, kemudian eh harus diapakan setelah tahu siapa di dalam supply chain network structure. Kemudian yang proses berikutnya adalah supply chain manajemen komponen. Pada tingkat apa integrasi dan manajemen harus diterapkan untuk setiap hubungan proses gitu. Jadi dari apa-apa aja prosesnya, maka kita akan lihat integrasi manajemennya dia itu seperti apa gitu ya. Dimana kayak business process integration is the essence of supply chain management gitu. Nah, sama ya, sama dengan di materi kita yang di awal gitu ya, di mana sistem enterprise itu adalah salah satu sistem integration yang harus teman-teman lihat gitu ya, atau teman-teman pelajari gitu. Ya, jadi nanti kalau kuis harus bisa jawab nih bahwa yang pertama di dalam HM Framework NK discussion, yang pertama ada supply chain network structure, supply chain business process, dan supply chain komponen gitu. Nah, supply chain business process. Yang pertama adalah customer relationship management. Di mana customer relationship management adalah provide the structure for how the relationship with the customer is developed and maintained. Jadi bagaimana kita gitu ya, harus mungkin teman-teman kemarin di KWU gitu ya, atau mungkin belum, atau mungkin akan nanti ada yang namanya bisnis model kanvas, atau kemarin sudah ada yang pernah ikut lomba gitu ya, membahas tentang bisnis model kanvas. Itu di dalam BMC itu kan ada customer relationship gitu ya. Beda dengan channel. Customer relationship ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan customer gitu. Oh, kita mau ngasih diskon. Oh, kita mau ngasih promo buy one get one. Itu ada di customer relationship. Kemudian di channel adalah caranya. Oh, kita mau pakai sosial media nih. Kita sosial media Instagram sama TikTok misalnya. Nah, itu adalah channelnya. Nah, sama dengan di supply chain business process. CRM-nya atau Customer Relationship Management itu pakai apa? The relationship with the customer is developed and maintained. Bagaimana nanti kita akan bikin customer kita itu jadi seorang customer yang loyal gitu. Kemudian customer service management. Jadi customer service management proses the firm face to the customer, the structure for delivering product and service to customer and attending to customer needs. Jadi kalau misalnya customer service management itu adalah bagaimana caranya eh, pelayanan gitu ya dari sebuah perusahaan untuk melihat biasanya delivering product and service to customer and attending to customer needs. Kira-kira yang dibutuhkan sama si customer ini apa? Gitu ya. Biasanya ada market research dan seterusnya gitu ya. Ada kuesioner gitu ya. Dia akan ngisi, teman-teman pernah nggak sih ngisi bagaimana layanan sebuah perusahaan atau layanan sebuah produk gitu ya, itu udah bagus atau belum? Itu ada di dalam customer service management. Sedangkan hubungannya, cara promosinya itu ada di customer relationship management gitu. Ya. Nah, sebenarnya customer service management ini ada juga termasuk juga di dalam customer relationship management. Kemudian ada demand management, ada proses need to balance the customer requirement with the firm supply capability. Gitu. Sekarang yang dibutuhkan sama customer itu apa sih? Gitu ya, customer requirement with the firm supply capability. Itu. Jadi sekarang itu kita akan mensupply gitu ya atau memproduksi. Jadi supply chain management itu kan hubungannya nanti dengan produksi gitu ya, produksi, distribusi dan seterusnya gitu. Kemudian order fulfillment, provide to delivery of product and service to customer which requires integration of the firm manufacturing, logistic and marketing plans gitu. Jadi hampir sama ya teman-teman ya dengan demand management, saling berhubungan, namun di dalam order fulfillment ini membahas juga bagaimana nanti sebuah perusahaan itu harus
membuat rencana-rencana gitu ya terhadap apa yang akan dilakukan oleh perusahaan berikutnya gitu. Kemudian ada juga manufacturing flow management. Jadi making the deals with making the product and establishing the manufacturing flexibility need to serve the target market gitu. Jadi kayak eh sekarang dia akan bikin produk yang setidaknya memang itu dibutuhkan oleh pelanggan dan sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi misalnya apa ya, manufacturing flow management. Misalnya teman-teman dulu pernah nggak sih kepikiran bahwa ada makanan di Indomaret yang bisa langsung kita makan, tinggal dipanasin di microwave-nya Indomaret, kemudian kita bisa langsung makan gitu. Nah, itu manufacturing flow management. Kemudian supplier relationship management ini hampir sama ya dengan customer relationship management, tapi bagaimana hubungan kita dengan si supplier. Kemudian product development and commercialization, jadi bikin produk gitu ya untuk si perusahaannya ya, developing new product quickly and getting them to the marketplace in an efficient manner is major component of corporate success gitu. Misalnya produk yang perempuan-perempuan dulu ada produknya apa ya, sunscreen misalnya. Sunscreennya tuh harus krim. Nah, sekarang ternyata sunscreennya ada yang bentuknya spray dan stick gitu ya. Itu kan sebuah developing produk baru gitu ya. Kemudian ada return management, process return of product and parts gitu. Jadi itu adalah tahapan proses bisnis yang ada di dalam supply chain. Biasanya nanti akan di breakdown satu persatu tuh bagaimana proses bisnis dari masing-masing prosesnya. Kemudian ada salah satu apa ya, framework kecil tentang supply chain operation reverse atau SCORE. Jadi SCORE ini merupakan sebuah framework teman-teman ya, salah satu kerangka kerja proses bisnis yang paling dikenal. SCORE awalnya dikembangkan oleh The Supply Chain Council, sebuah konsorsium nirlaba yang didirikan tahun 1996. Jadi ini sebenarnya SCORE ini for your information aja bahwa ada sebuah framework loh di dalam supply chain management gitu. Jadi peran skor ini dalam peningkatan kinerja proses bisnis perusahaan, tentunya dia bisa bikin bisnis proses improvement, performance benchmarking, best practice analysis, dan organizational design gitu dengan pakai tahapan-tahapan dari si skor ini. Gitu ya. Tadi skor ini adalah sebuah model referensi proses yang bertujuan untuk mendefinisikan arsitektur proses yang menyelaraskan fungsi bisnis kunci dan tujuannya. Di mana arsitektur di sini mengacu bagaimana proses berinteraksi dan bekerja, bagaimana proses-proses ini dikonfigurasi, dan kebutuhan dan keahlian dari staf untuk menjalankan proses-proses tersebut. Di mana dia punya 4 bagian utama ya, ada performance, process, practice, dan juga people. Nih dibahas satu-satu ya teman-teman. Jadi di bagian performance yang ini di dalam skor berpusat pada pengukuran dan penilaian hasil dari pelaksanaan rantai pasok gitu. Ini ada atribut-atributnya gitu ya. Kalau atributnya dia agility misalnya. Strateginya apa? Kemampuan untuk merespon perubahan di pasar. Contohnya tadi, oh kalau misalnya dulu sunscreen cuman ada yang bentuknya krim, kemudian sekarang kita mau bikin yang spray sama yang stick gitu. Nah, itu adalah strategi yang ada di dalam agility gitu ya, dan seterusnya. Tergantung dari atribut di bagian performance dari skornya itu mana yang mau diubah gitu. Kemudian proses ya, ini di dalam proses ada skor model. Ini juga harus teman-teman tahu bahwa skor, tadi saya bilang bahwa skor model ini merupakan sebuah framework yang dia menangani semua gitu ya. Namanya frameworknya si SCM ini kan pasti proses flow-nya dari awal hingga akhir ya. Jadi ada internal or external proses di sini, ada supplier, ada customer, dan ada customer gitu. Jadi udah yang customer akhir banget. Makanya di sini ada garis-garis putusnya teman-teman ya. Jadi supply dia ada deliver, ada return, kemudian si supply ada source, return, make, deliver, return, enable, plan, dan seterusnya. Kemudian ini your organization dan seterusnya. Itu. Nah, di dalam skor itu juga ada
membahas tentang people. Bagaimana manusia dari skor ini dikenalkan pada skor 10 dan menyediakan sebuah standar untuk menggambarkan keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas dan mengelola proses gitu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman bahwa di dalam skor itu tadi ada 3 ya. Ada 4 komponennya, ada performance, proses, practice, dan juga people gitu ya. Nah, sedikit summary-nya bahwa tadi teman-teman sudah belajar tentang bagaimana definisi rantai pasok, kemudian ada aliran dan drivers gitu ya dalam rantai pasok, di mana di dalam eh, proses bisnis yang ada di dalam rantai pasok tadi kita dibagi menjadi 2, ada yang menurut Lambert dan juga ada yang menurut Skor gitu. Kemudian kita beralih teman-teman dari supply chain management ke dalam customer relationship management. Sebenarnya eh, banyak ya teman-teman yang bisa kita bahas atau kita kulik dari customer relationship management. Tapi karena materinya hari ini itu digabung dengan 2 materi gitu ya. Saya takut nggak cukup waktunya. Mungkin bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Tapi yang harus teman-teman pahami bahwa kenapa sih ada customer relationship management dan harus dibahas di dalam sistem mata kuliah sistem enterprise. Nah, di dalam ERP nantinya itu akan ada namanya proses-proses gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan belajar gitu ya tentang proses-proses kayak quote to order gitu. Jadi misalnya quote to order itu adalah proses yang customer itu dia cuma tanya-tanya aja tapi dia nggak beli gitu. Jadi proses kayak, oh misalnya nih teman-teman pernah nggak sih misalnya mau beli HP gitu ya, masuk ke konternya Samsung misalnya. Kemudian ditanyain tuh, Kak boleh minta datanya nggak ya gitu. Nah itu juga sebenarnya merupakan salah satu proses bisnis quote to order gitu. Nah makanya kenapa teman-teman harus mempelajari tentang customer relationship management ini. Sebenarnya juga akan ada life cycle-nya gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi saya mau sedikit menjelaskan karena kita sampai jam berapa ya? 8.45 kalau nggak salah. 8.25. Oke. Jadi yang pertama adalah perubahan persaingan bisnis di era 1970 di mana kekuatan penjual berpindah ke pembeli. Jadi kalau dulu teman-teman orang yang jualan tuh kan nggak terlalu banyak ya. Nah, yang beli banyak. Nah, sejak tahun era 1970 nih, si Godhoi ini ngomong bahwa kekuatan penjual itu jadi berpindah gitu terhadap pembeli gitu ya. Nah, kemudian perubahan loyalitas pelanggan. Nah, jadi biasanya sejak tahun si Messi ini ngomong bahwa tahun 2021 itu orang itu hmm, jadi perubahan loyalitasnya tuh berubah gitu. Kenapa? Karena yang jualan tuh lebih eh, banyak gitu ya daripada yang beli gitu. Opsi kita tuh semakin banyak gitu. Apalagi kayak sekarang ya ada produk-produk yang dia kayak produk-produk lokal gitu ya dan seterusnya. Kemudian CRM akhirnya menjadi sebuah kebutuhan teman-teman. Sehingga harus diperhatikan tuh bagaimana caranya kita berinteraksi dengan customer gitu. Nah, cara yang baru digunakan sejak awal 1990 untuk mengotomatisasi proses dengan aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman misalnya bisa membroadcast atau kayak tadi saya bilang algoritma Instagram gitu ya. Teman-teman nge-search sesuatu di Shopee misalnya, cari mukena. Tiba-tiba keluar tuh iklan mukena dan seterusnya. Atau teman-teman lagi buka Traveloka. Kemudian keluar tuh iklan hotel dan seterusnya. Itu sebenarnya juga merupakan salah satu contoh customer relationship management. Gitu ya. Berkembang seiring bertambahnya waktu karena didukung dengan teknologi yang mengumpulkan data konsumen sehingga perusahaan berkembang dan berfokus pada segmen pemasaran gitu ya. Jadi lumayan banyak sih teman-teman yang bisa kita bahas di dalam CRM ini. Nah, tahapan-tahapan CRM itu ada apa aja sih gitu. Yang pertama itu ada eh, menangkap data pelanggan. Jadi kayak yang tadi saya bilang bahwa ada mahasiswa kemarin mengambil topik, jadi dia menggunakan data mining untuk mengambil atau mengkategorisasikan
data pelanggannya gitu ya. Jadi kita akan menangkap data pelanggan dulu gitu, terus kemudian akan dianalisis dan mengetahui kira-kira aspek apa sih yang dibutuhkan gitu dari barang ataupun jasa yang dibutuhkan sama si pelanggan mereka gitu. Ya, biasanya pakai kuesioner gitu ya, ngisi. Tadi saya bilang misalnya pernah nggak sih teman-teman disuruh ngisi kuesioner atau mungkin di telepon gitu ya, kemudian dan seterusnya gitu. Jadi itu tahapan awal. Kemudian yang kedua ada efisiensi proses gitu. Jadi setelah dapat datanya, dia akan dikumpulkan gitu ya menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data gitu. Dimana nanti dia akan tahu nih si organisasi. Oh, ternyata pelanggan saya itu kisaran usia 20 sampai 40 tahun nih dan seterusnya gitu. Dimana hasilnya ini nanti apa namanya, bisa tahu nih kira-kira yang dibutuhkan sama pelanggan itu apa. Nggak cuma dari produk ya. Misalnya ada customer service. Customer service itu kan juga masuk di dalam customer relationship management ya teman-teman. Kemudian ternyata kira-kira lebih efisien mana sih pada saat kita bikin customer service itu dari telepon kah? Ataukah dari Instagram, DM Instagram, atau dari DM X dan seterusnya gitu. Nah, itu sebuah efisiensi proses. Yang kedua dari tahapan yang pertama, oh ternyata sekarang orang-orang kalau mau komplain itu lebih banyak lewat DM Instagram daripada nelpon ke hotline sebuah produk gitu. Nah, itu kan merupakan tahapan yang kedua dari efisiensi proses gitu. Ya, kira-kira daripada kita ngebayar orang untuk sedia 24 jam angkat telepon sebagai sebuah customer service, mendingan ya udah kita tambahin aja adminnya di Instagram misalnya. Itu efisiensi proses. Kemudian personalisasi layanan ya. Jadi di dalam CRM ini teman-teman, dia tidak hanya berfokus pada pelanggan CRM, eh apa namanya, tidak fokus hanya pada barangnya atau bagaimana cara ngiklannya atau bagaimana cara kayak tadi ya ada yang komplain dan seterusnya, tapi dia juga punya personalisasi layanan. Nah, ini adalah sesuatu yang eh, eksklusif untuk bikin si pelanggan itu jadi loyal atau brand loyalty gitu. Jadi misalnya nih, teman-teman pernah nggak sih lagi ulang tahun tiba-tiba dikasih voucher makan gratis gitu? Atau misalnya teman-teman tuh jadi member sebuah toko, kemudian karena sudah ngumpulin poin, teman-teman dapat satu gift. Nah, itu sebenarnya adalah masuk dalam tahapan customer relationship management adalah eh, masuk ke dalam ke personalisasi layanan gitu. Jadi orang-orang tuh akan apa ya, membangun loyalty gitu terhadap brand tersebut gitu ya dengan personalisasi si layanan ini gitu. Nah, kemudian kesetiaan merek ya. Jadi kesetiaan merek ini hampir sama dengan brand loyalty yang tadi saya bilang bahwa pada saat kita sudah bagus di dalam customer relationship manajemennya, maka kita akan punya pelanggan tetap atau brand loyalty gitu. Ya, jadi sebenarnya brand loyalty ini adalah dampaknya, teman-teman. Dampak dari CRM yang sudah kita buat. Orang biasanya pelanggan akan seneng gitu ya. Tadi kita sudah tahu tepat sasaran gitu ya pada saat penangkapan proses pelanggan, efisiensi proses, dan personalisasi layanan, sehingga akhirnya dampaknya nanti ada di dalam kesetiaan merek ini gitu di tahapan yang keempat. Jadi biasanya menurut riset ada juga teman-teman yang dilakukan sama Montgomery gitu. Jadi ada perubahan fokus dari customer relationship management itu biasanya kan mengiklankan kayak tadi ya teman-teman. Jadi misalnya kita ngebayar customer service gitu. Kemudian ternyata orang-orang tuh nggak nelpon, lebih banyak komplain di Instagram. Jadinya kita cut tuh SDM-nya. Awalnya kan CRM kan hanya untuk pengefisiensian biaya aja, tapi yang bisa dilakukan selain pengefisiensian biaya juga menghasilkan gitu ya
sebuah unik gitu ya, sebuah pengalaman yang unik untuk pelanggan sehingga meningkatkan brand loyalty dari masing-masing organisasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya sudah misalnya tadi personalisasi layanan, oh ternyata dulu kalau aku ulang tahun tuh dikasih hadiah loh sama apa namanya, sama toko ini, makanya nanti aku mau makan di sini aja deh gitu misalnya. Nah itu sebenarnya sebuah personalisasi layanan yang harus di ini ya. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang kalau di dalam CRM ini ada hubungannya juga dengan marketing atau strategi marketing gitu. Nanti mungkin akan dibahas juga ya teman-teman di mata kuliah KWU mungkin kalau teman-teman sudah menempuh atau sedang menempuh gitu. Ya, 823 ya sudah pas gitu. Nah, ini nanti mungkin bisa teman-teman renungkan gitu ya, bisa teman-teman pikirkan. Jadi nggak saya kasih tugas deh karena minggu depan sudah mulai sudah lebaran gitu ya. Jadi tapi latihan ini saya harap teman-teman mungkin bisa mengerjakan secara individu, tidak usah dikumpulkan karena kurang lebih nanti kalau mau kuisnya bagus kurang lebih hampir sama dengan latihan yang teman-teman kerjakan ini. Gitu ya. Itu saja teman-teman mungkin materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk video, untuk materi ya akan saya upload di MMP. Itu saja teman-teman. Mungkin ada itu saja teman-teman materi terkait supply chain management dan customer relationship management. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ada ya. Jadi kalau misalnya belum ada, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.